Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP terbaru dari Infinix yang menggunakan prosesor terbaru dari MediaTek yaitu Helio G100. Yuk, lanjut kita buka aja. Oke, jadi ini adalah Infinix Hot 50. Jadi seri Hot 50 itu ada 4 ya. Dimulai dari yang termurah itu Hot 50i, Hot 50, Hot 50 5G, dan Hot 50 Pro Plus. Nah, untuk harga Infinix Hot 50 ini saya dapat 1,5 jutaan. Itu untuk yang versi 8/128. Versi lain itu ada 6/256 dengan harga kurang lebih sama. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini ya, bertemakan game Free Fire, Infinix X Free Fire Hot 50. Nah, di sini versi tadi udah saya sebutin ya, 128 GB ROM. Ya, ini 16 GB udah plus fitur virtual RAM. Dan di sini ada jaminan anti-lag selama 5 tahun ya. Ini bahasa marketing. Itu kemarin sama kayak di Tecno. Terus di sini pakai Helio G100 dan di sini ada point selling bagian layar, kecerahan maksimalnya itu mencapai 800 nits. Untuk harga 1,5 jutaan ini udah termasuk terang ya, apalagi dari keluarga Transcend Holdings. Dan di bagian belakang ini ada beberapa keterangan spesifikasi yang lebih lengkap. Kalau kalian pengen baca, silakan pause aja di bagian ini. Yuk, lanjut kita buka. Di bagian dalamnya, yang pertama di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Lanjut, di sini ada buku panduan, terus ada case. Nah, untuk case-nya di sini tipenya itu soft ya, dan warnanya ini bening atau transparan tanpa adanya motif. Lanjut ada kabel USB yang jelas udah Type-C, terus ada SIM ejector, dan kepala charger yang punya output itu maksimal di 7,5 volt 2,4 ampere atau 18 watt. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya Infinix Hot 50. Memang dirilisnya Infinix seri Hot 50 ini waktunya hampir bersamaan ya dengan saudara-saudaranya itu dari Tecno, dan juga itel mau ngeluarin seri terbaru itu itel seri S25. Oke, ini kita lepas dulu stiker IMEI di bagian back covernya. Nah, untuk bahasa desain ini lebih berkarakter ya dibanding seri-seri sebelumnya dari keluarga Transcend Holdings yang semuanya itu ngarahnya ke iPhone kamera boba 3. Itu bosen aja. Kalau sekarang itu itel, Infinix, Tecno punya karakter masing-masing di seri terbaru. Nah, di sini punya susunan 3 kamera ke bawah ya, dan ini kameranya yang bisa dipakai itu cuma satu aja. Lainnya itu anggap aja kamera hiasan, apalagi di bagian yang paling bawah. Ini udah terlihat jelas ya. Ini cuma kamera tempelan, bulutannya itu gede. Nah, untuk bahannya ini berbahan dari plastik. Untuk frame-nya sama juga dari plastik. Cuma yang saya suka di sini nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang merangkap juga sebagai sensor media sidik jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ini polosan aja. Di sisi kiri ada slot SIM. Coba kita lihat. Nah, di sini punya tipe triple slot ya, bukan hybrid, dan ada seal karet warna merah untuk menghalangi masuknya air. Karena HP ini punya sertifikasi IP54 tahan percikan air. Cuma sebatas percikan ya, bukan untuk direndam. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Di bagian belakang tadi udah kita lihat ya, ada 3 kamera dan di sini ada LED flash. Ada tulisan Infinix. Dan bump kameranya ini agak nonjol ya, ini double nonjolnya di bagian kamera dan juga di sekelilingnya ini. Ini kita coba pasangin case-nya. Tadi mana? Nah, kalau kita pasangin case ini aman ya, karena tonjolan di bagian case-nya ini tuh lebih keluar dibanding bump kameranya. Oke, terus di bagian depan dari bawaan ini udah tertempel screen protector. Ada kamera depan, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Dan ada LED flash untuk kamera depan yang juga berfungsi sebagai LED indikator. Oke, lanjut kita nyalakan. Oke, jadi seperti ini tampilan layar dari Infinix Hot 50. Jujur ya, untuk kualitas layarnya di sini kok kerasa beda banget dibanding seri-seri sebelumnya. Di sini kualitas IPS-nya itu bagus banget, warnanya itu tajam. Ini kalau dibandingkan dengan IPS-nya Infinix Note 30 masih lebih bagusan di HP ini. Bahkan kalau dibandingkan dengan AMOLED-nya Infinix Note 11, Note 12 saya rasa
itu di mata lebih nyaman dipandang di HP ini. Dan untuk kecerahan maksimalnya di sini juga termasuk tinggi ya, untuk ukuran IPS mencapai 800 nits. Jadi kalau kita bawa ke outdoor itu udah aman. Terus untuk resolusi di sini juga udah mantep, Full HD Plus, salah satu kelebihan juga karena di HP lain harga sekelas itu rata-rata cuma dapat SD Plus aja. Dan juga untuk bezelnya ini tipis ya, untuk bagian kanan kiri ini udah termasuk tipis banget. Makanya dari tadi itu megangnya kok kerasa slim banget. Terus untuk bagian atas juga termasuk tipis. Untuk bagian dagu memang lebih tebal dibanding sisi lain. Tapi kalau kita lihat dari harga, dibanding HP lain ini udah termasuk yang paling tipis untuk bagian bezelnya. Dan juga untuk ketebalannya, meskipun HP ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh, ternyata dia itu termasuk slim ya. Gile, seslim ini bisa disematkan baterai 5000 mAh. Oke, kita cek di setelan, terus masuk ke bagian layar. Nah, mantapnya di sini ada pengaturan temperatur warna ya. Ya, tinggal sesuaikanlah dengan selera mata kalian. Tinggal kalian atur ke hangat atau dingin. Terus untuk refresh rate di sini udah 120 Hz, dan memang untuk sekarang menurut saya ini jadi salah satu kestandaran ya. Karena HP 1 jutaan kecil aja seperti Tecno Spark One itu juga udah 120 Hz. Nah, di sini tuh ada fitur yang unik ya, spesial. Meskipun HP ini panelnya cuma IPS, ternyata ada fitur yang namanya Always On Display yang biasanya hanya ada di panel AMOLED. Tentunya fitur seperti ini di layar IPS ya bisa dikatakan cuma gimmick aja, dan pasti itu lebih boros baterai karena ya memaksa layar untuk menyala. Beda dengan Always On Display-nya di panel AMOLED. Dan di sini ya nggak bisa nyala terus ya, itu mentok di 10 detik aja. Terus untuk konektivitas yang pasti di sini ada NFC. Dan kita cek di ponsel saya, di sini pakai XOS versi 14.5.0 dengan versi Android 14. Dan tadi itu sempat dapat update 1 kali, dan sekarang ini posisi security patch terakhir ada di 5 September 2024. Nantinya dapat update naik versi Android apa enggak, saya kurang begitu tahu ya. Dan di sini ada detail keterangan spesifikasi seperti CPU, RAM, kamera, dan lain-lain. Nanti kita cek aja di aplikasi. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama device info HW. Untuk SoC di sini pakai prosesor baru ya, yaitu MediaTek Helio G100 yang sebenarnya ya ini tuh sama aja atau nama baru dari Helio G99. Konfigurasinya itu sama semua, fitur-fiturnya juga sama plug. Yang membedakan cuma support kamera resolusi yang lebih tinggi, yaitu sampai 200 megapiksel. Kalau di Helio G99 itu kan cuma 108 megapiksel. Untuk resolusi layar tadi udah saya sebutin ya, yaitu Full HD Plus, refresh rate 120 Hz. Penyimpanan ini untuk yang versi 8 GB RAM, versi lain itu ada 6 GB. Dan untuk storage di sini 128 GB. Untuk kamera belakang yang resolusinya di sini 50 megapiksel pakai sensor apa? Nah, di sini pakai sensor Samsung S5K GN1, dan untuk depan ini 8 megapiksel pakai nggak tahu. Ini keterangannya ada dua. Pakai yang OmniVision atau Galaxy Core. Terus untuk baterai di sini 5000 mAh. Dan fast chargingnya standar aja di 18 watt ya. Jadi belum 30 watt atau ke atas. Jadi memang di bagian fast charging ini standar aja. Terus untuk kelengkapan sensor di sini cukup lengkap, magnet ada, sensor cahaya juga ada, giro juga ada, cuma gironya di sini sebatas virtual giro atau giro software, belum hardware. Jadi kalau dibuat main game PUBG itu bakal delay. Kemudian kita cek untuk skor Antutu kira-kira dapat berapa Helio G100 yang sebenarnya yaitu sama aja dengan Helio G99. Nah, skornya memang ya kurang lebih sama. Di sini dapat di 414 ribuan. Nah, untuk skor segini udah termasuk yang tinggi ya untuk harga HP 1,6 jutaan. Dan mungkin kalian bosen ya cuma Helio G100 yang sebenarnya itu sama aja dengan Helio G99. Tapi kalau menurut saya pribadi ini udah yang paling oke sih. Nah, kalau kalian yang bilang bosen, coba kalian pengen yang seperti apa untuk prosesor di HP harga sekelasnya. Karena itu nggak ada yang lebih kenceng. Mau Snapdragon 680, 685 itu lebih rendah performanya dibanding Helio G100 ini. Terus untuk storage test di sini ya kita tes dulu ya. Oke, jadi di sini dapat total skor di 43 ribuan. Untuk speed baca itu mencapai 1000 Mbps lebih, dan speed tulis itu mencapai 800 Mbps lebih. Jadi di sini udah pakai storage bertipe UFS 2.2, bukan lagi yang MMC 5.1. Kemudian untuk multi sentuh, nah di sini support maksimal 5 titik sentuhan aja ya, belum sampai 10 titik sentuhan. Oke, ini kita coba ya untuk bermain real drum.
Jadi di sini untuk main real drum udah enak banget ya, nggak kerasa delay. Terus kita lihat di bagian kamera, jadi anggap aja kamera belakangnya ini cuma satu yang beresolusi 50 megapiksel. Posisinya paling atas ini. Sedangkan yang paling bawah ini kelihatan banget cuma tempelan aja ya. Ini kelihatan buletan atau sensornya gede tapi bukan kamera. Kalian bisa amati sendiri tuh. Sedangkan untuk depan ini beresolusi 8 megapiksel. Nah, untuk perekaman video, kamera belakang ini mentok di resolusi 2K. Jadi untuk kemampuan ISP-nya di sini benar-benar dimaksimalin. Dan untuk 60 fps di sini ada di resolusi Full HD 60 fps. Cuma sayangnya di sini tuh nggak ada yang namanya stabilisasi. Wajar juga nggak ada yang namanya itu gyro. Sedangkan untuk depan ya ini resolusi mentoknya itu sama ya di 2K 30 fps, 60 fps juga ada di resolusi Full HD. Untuk menu lain ada AI Cam, Portrait, Super Malam dan lainnya. Di bagian lainnya kita cek di bagian Pro atau manual, shutter speed bisa sampai 30 detik ya, dan juga ada yang namanya itu manual fokus. Nah, beberapa sampel foto dan video kalian bisa langsung lihat aja ya sebagai berikut. Oke, ini saya rekam di resolusi tertingginya aja ya, yaitu 2K 30 fps. Karena di resolusi apapun itu nggak ada yang namanya stabilisasi. Kalau untuk warna dynamic range ini udah termasuk oke ya. Cuma ya itu karena nggak ada yang namanya stabilisasi, buat jalan kayak gini tuh kerasa getar. Dan ini untuk 60 fps nya di resolusi Full HD. Jadi lebih halus ya, lebih smooth. Kalau untuk detail memang sedikit lebih berkurang, tapi nggak parah banget. Kita coba untuk fokusnya. Nah, ini fokusnya mantap ya, ngeloknya itu termasuk cepat. Dan juga untuk tekstur kulitnya itu masih dapat. Karena kemarin itu saya coba di Xiaomi 14T, kalau untuk 60 fps entah itu di Full HD ataupun 4K, itu detailnya kerasa soft banget, tekstur kulit itu nggak begitu kelihatan. Dan ini untuk kamera depannya yang 2K 30 fps sama juga ya, nggak ada yang namanya itu stabilisasi. Untuk sensor yang 8 megapiksel, kalau untuk masalah detail udah termasuk oke sih ya. Dan ini untuk 60 fps Full HD kamera depannya. Oke, sementara ini kita akan coba tes 2 game dulu aja ya, yaitu Mobile Legends dan Genshin Impact. Nah, untuk settingan grafiknya kita cek, sayangnya di sini tuh belum dapat yang 120 fps ya, meskipun layarnya udah 120. Di sini mentok di frame rate super atau 90 fps, tapi nggak masalah. Ini kita coba atur rata kanan sesuai kemampuan HP ini, frame rate di super, grafis di ultra. Nah, di sini ada catatan ya, kalau kalian pakai settingan bawaan, yaitu di mode seimbang, meskipun untuk frame rate kalian atur di super 90 fps, itu nggak bisa dapet di atas 60 fps. Supaya dapet di atas 60 fps alias 90 fps, kalian harus atur di mode performa. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya untuk perbedaannya. Ini di mode seimbang, nah ini mode performa, bisa dapet tuh di atas 80 fps. Ya, ini ngomong mulu. Temennya mati malah nggak diperhatiin. Nah, di sini saya nggak akan ngomongin untuk dapat FPS berapa, nanti langsung saya perlihatkan aja untuk rata-rata FPS-nya. Cuma mau ngomongin untuk masalah responsivitas layarnya itu gimana. Di sini saya rasa itu aman ya, nggak kerasa delay, udah enak banget lah. Dapat. Nah, menang ya. Ini main udah sekitar 13 menit. Kita lihat untuk suhunya. Ini memang ya
anget tapi bukan yang panas banget ya, hangat-hangat wajar. Suhu ada di 42 derajat Celcius mentoknya, segitu. Ini wajar di pengaturan grafis ultra 90 fps. Dan untuk fps rata-rata dapat di 87 fps. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk grafik fps-nya. Ini udah termasuk yang mantap banget. Untuk harga HP 1,6 jutaan di settingan ultra 90 fps. Turun-turunnya masih di atas 70 fps. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk Genshin Impact untuk kualitas grafis ini kita atur paling rendah ya, terendah. Tapi untuk fps kita naikin ke 45 fps ya, menyesuaikan dengan kelas prosesornya. Helio G100 itu sama aja dengan Helio G99. Oke, jadi ini udah main hampir 30 menit ya untuk suhunya. Di sini sekitar hampir sama aja dengan Mobile Legends tadi. Di sini dapat di 42 derajat Celcius. Ya, suhu yang panasnya masih dalam batas wajar ya, bukan yang panas banget. Kalau 45 derajat ke atas ya, minimal 45 derajat itu udah yang panas. Nah, di sini dapat rata-rata 41 fps ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk grafik fps. Nah, Genshin Impact settingan lowest 45 fps. Terus kita tes untuk kualitas speakernya. Yang sayangnya di sini tuh masih mono speaker ya, atau satu speaker aja, belum dual speaker stereo. Harusnya bisa lah ya ngasih dual speaker stereo, karena di saudaranya itu Technospark Go One yang harganya 1 jutaan lebih sedikit. Dan juga Technospark 30C itu udah bisa ngasih dual speaker stereo. Ini malah cuma mono aja. Nah, ini kalau kita mentokin volumenya itu pecah ya untuk output suaranya. Nah, untuk kualitas speakernya di sini memang kerasa biasa aja ya, lebih ke kurang. Itu kurang clean, kayak ada kresek-kresek. Dan kalau volumenya dimaksimalin itu kerasa pecah. Ini kualitas speakernya kayaknya setara dengan Infinix Smart Series ya, memang kerasa kurang. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing dan juga sedikit tes dari Infinix Hot 50. Untuk performa ini udah yang paling mantep ya dibanding HP lain di harga sekelas pakai Helio G100. Dan yang paling mantep menurut saya sih di bagian layarnya, kualitas IPS-nya. Di sini IPS yang bagus banget, beda lah dibanding seri-seri sebelumnya. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.